Baiklah teman-teman, di sini saya akan jelaskan beberapa pinjol-pinjol ini tidak ada menurunkan DC lapangannya dan juga tidak pernah menyebarkan data para nasabahnya. Oke, jadi yang terjadi gagal bayar, belum mampu bayar saat ini, keuangan lagi macet atau tidak bagus, Anda tidak usah takut, jangan khawatir lagi karena mereka tidak ada menurunkan DC lapangan dan tidak akan pernah sampai menagih ke rumah Anda. Oke, pinjol apa saja itu? Kita lihat yang pertama, nama aplikasi pinjolnya yaitu Modalku. Nah, ini terjadi gagal bayar berapapun jumlahnya maupun ratusan juta di aplikasi Modalku ini, Anda masih aman. Oke, karena mereka tidak akan pernah datang ke rumah Anda. Jadi tidak usah Anda takut-takut lagi kalau terjadi memang belum mampu bayar sepeser pun sama aplikasi Modalku ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Indosako. Nah, bagi terjadi gagal bayar di aplikasi Indosako, banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain bertanya, "Bang, Indosako ini nyebarin data nggak sih? Datang ke rumah nasabah nggak sih?" Saya katakan untuk aplikasi Indosako sampai hari ini, detik ini, sudah kita cari informasinya kemana-mana, mereka tidak ada menurunin di lapangannya. Jadi aman terjadi gagal bayar di aplikasi Indosako. Oke, seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu aplikasi Samir. Nah, bagi teman-teman yang terjadi gagal bayar di aplikasi Samir, Anda masih aman juga karena Samir tidak ada nurunin di lapangannya. Walaupun Anda di kota-kota besar, berapapun jumlah hutang Anda di aplikasi Samir, Anda masih tergolong aman. Tidak usah Anda lari kalang kabut kemana-mana gara-gara aplikasi Samir. Oke, karena mereka hanya telepon-telepon saja ataupun WhatsApp saja. Bagi yang terjadi gagal bayar di aplikasi Samir, Anda masih aman. Seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Uku. Nah, ini aplikasi Uku juga pertanyaan selalu berulang kepada kita, "Bang, Uku ini katanya sudah ada DC lapangannya. Di daerah mana?" Kita mau tahu, oke, wilayah mana mereka menurunkan DC. Setahu saya pribadi, Uku tidak ada menurunkan DC lapangannya. Oke, kalau ada berita seperti itu berita hoax. Oke, tidak usah Anda benarkan berita-berita yang tidak valid. Oke, seperti itu. Jadi saya rasa gagal bayar berapapun Anda jumlahnya di aplikasi Uku, Anda masih aman, tidak usah takut ataupun khawatir lagi. Oke, seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Dana Bijak. Nah, ini bagi teman-teman yang terjadi gagal bayar berapapun jumlahnya, karena Dana Bijak ini memang resmi OJK, tetapi mereka agak rewel teman-teman. Mereka telepon setiap hari, mungkin sehari bisa 2-3 kali lebih. Oke, karena cuma cara itu yang bisa mereka lakukan. Selebihnya tidak ada, karena tidak ada menurunkan di lapangan ataupun pihak ketiga dari aplikasi Dana Bijak ini. Jadi berapapun jumlahnya Anda terjadi gagal bayar di aplikasi Dana Bijak, belum mampu bayar, Anda masih aman. Oke, tidak usah Anda lari-lari kemana-mana gara-gara orang mengatakan ada DC ingin datang ke rumah, padahal itu cuman menggertak-gertak saja. Oke, jadi Anda masih aman juga terjadi gagal bayar di aplikasi Dana Bijak ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya nama aplikasinya teman-teman, nama aplikasinya yaitu KTA Kilat. Nah, ini KTA Kilat, banyak pertanyaan dari teman-teman kita juga. Oke, "Bang, KTA Kilat ini katanya ada di lapangannya." Tidak ada teman-teman, karena kita sudah cari informasinya kemana-mana. Untuk aplikasi KTA Kilat sampai hari ini, detik ini, tidak pernah menurunkan di lapangannya, dan mereka juga tidak pernah berani menyebarkan data para nasabahnya. Saya yakin tidak akan pernah berani, karena tahu konsekuensinya mereka bisa dibekukan sama pihak OJK. Jadi terjadi gagal bayar berapapun jumlahnya aplikasi Anda terjadi gagal bayar di aplikasi KTA Kilat, Anda masih sangat-sangat aman. Oke, jadi saya kira itu teman-teman. Oke, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya juga sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kuatkan mental Anda, jangan sampai gila ataupun stres.